Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adudani Sukma dari Prodi Farmasi Reguler semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Pendahuluan dari sistem kardiovaskuler ada jantung, yaitu fase 0 depolarisasi cepat, fase 1 repolarisasi parsial, fase 2 plateau, fase 3 repolarisasi, dan fase 4 fase istirahat. Yang kedua ada pembuluh darah meliputi 1 prostatit, 2 nitrit acid, dan 3 peptida vasoaktif, 4 endothelium derivat hiperpolaring, dan yang ke-5 ada faktor EDHF. Selanjutnya ada sistem syaraf meliputi simpatik, 2, dan parasmatik. Selanjutnya ada obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Ada glikosida jantung. 1. Menghambat natrium atau keatepase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Yang kedua dikoksin dan dikitoksin. Selanjutnya ada simpatometika. 1. Meliputi untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung. 2. Hanya diberikan secara intravena. Dan 3. doputamin. Obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Selanjutnya, obat antiaritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Selanjutnya ada klasifikasi obat aritmia. Klasifikasi 1 ada pengeblok kanal ion atrium, yaitu bekerja menghambat kanal ion atrium yang tergantung voltase procainamide 1A, lidocaine 1B, dan flecainide 1C. Yang selanjutnya klasifikasi 2 beta blocker, yaitu untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AF propanolol. Yang klasifikasi ketiga ada penghambat kanal ion kalium, yaitu menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contoh betlilium, amidoran, dan satolol. Yang klasifikasi keempat ada penghambat kanal ion kalsium, yaitu memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AF dan meningkatkan periode refraktori, farampamil, dan diltiazem. Yang selanjutnya ada obat aritmia lainnya, yaitu ada adenosine. Aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium, menghasilkan peningkatan flux ion sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Selanjutnya ada dikoksi, yaitu obat alternatif yang digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Untuk selanjutnya ada obat antihipertensi. Pertama, obat yang mempengaruhi resistensi perifer ada alpha blocker, kalsium antagonis, golongan anitrat. Yang kedua, obat diuresis, ada thiazid, furosemid, dan diuresis hemat kalium. Dan yang ketiga, obat yang mempengaruhi sistem renin angiotensin ada ACE inhibitor, antagonis reseptor angiotensin 2. Dan selanjutnya obat yang mempengaruhi curah jantung ada non-selektif beta blockers, selektif beta blockers. Yang terakhir obat bereaksi pada pusat, yaitu center blockers.
Obat yang mempengaruhi hemostasis merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Selanjutnya ada obat anti-agregasi platelet meliput 1. TXA inhibitors atau NSAIDs dan Ridogel. 2. Fosfodiesterase inhibitor atau dipiradamol. Yang ketiga platelet gebelip atau tirofiban dan eptibatif. Yang keempat penghambat agregasi tergantung ADP atau tiklopidin dan clopidogrel. Yang kedua ada obat antikoagulasi, itu antikoagulasi injeksi atau heparin, antikoagulan oral atau warfarin dan dikumural. Yang ketiga ada agen trombolisis, yaitu agen pertama atau generasi pertama yaitu streptokinase dan urokinase, dan generasi kedua alteplase, duteplase dan reteplase. Selanjutnya ada obat untuk terapi anemia, kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 gram atau liter atau W dan 130 gram atau liter atau P. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Yang pertama, anemia normositik nermokrom itu disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemololisis atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Contoh anemia aplastik, gangguan pada sel induk dan sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Dan yang kedua ada anemia makrositik normakron, disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Contoh anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia pernisiosa terjadi kegagalan sel periotal lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Dan yang ketiga ada anemia mikrositik hipokrom, itu disebabkan karena insufiensi sistem hem besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sistem globin. Selanjutnya ada obat penurun kadar lipid, yaitu kenaikan kadar LDL meningkatkan risiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardial. Dan selanjutnya ada HMG CoA reduktase inhibitor, yaitu levastatin, simvastatin dan pravastatin. Yang selanjutnya resin pengikat asam empedu, ada kolestiramin dan kolestipol. Yang selanjutnya ada golongan fibrat, kolofibrat, fenofibrat, gemibrosil, siprofibrat. Selanjutnya ada nikotinik asid, asam nikotinat. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.